kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, yaitu Ibu Pendeta Febe Lahalo STH MA dan Majelis Rayon 1. Untuk memulai ibadah kita, saya undang pelayan pertama untuk memimpin ibadah. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik kita yang berada di gedung gereja Jemaat Getsemani pada saat ini, ada di rumah yang dan marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Mari memuji tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah, semua manusia, ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah kami umat-Mu datang dalam kerendahan di bawah kaki-Mu, memohon kasih dan kemurahan serta pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari yang Kau kurniakan bagi kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai umat yang Engkau telah tebus. Kami sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kelayakan daripada-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
kita bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 pada ayat 25 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Dengarlah bagimu firman Tuhan yang tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Dari perikop ini saya ingin memberikan tema, yaitu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memelihara hidup kita sampai hari ini, termasuk persekutuan kita. Sehingga pada hari ini kita memulai kembali ibadah keluarga di tahun 2021 dan semua pelayanan kategorial yang telah dimulai sejak hari Selasa, Rabu, dan hari ini dan hari Sabtu untuk pemuda. Tentu dalam perjalanan hidup kita selama tahun lalu, bahkan sejak adanya pandemi COVID-19, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apa yang kita anggap paling penting? Apa? Sesuatu yang kita anggap paling penting itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Ya jelas di masa pandemi COVID-19 ini semua orang ingin sehat. Semua ingin supaya tetap dapat melakukan aktivitasnya. Itu yang paling penting. Selain itu juga ada orang yang menganggap paling penting dalam hidupnya adalah pendidikan bagi anak-anak. Kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal, pekerjaan atau karier dan sebagainya. Karena hal ini yang paling penting, maka hal-hal ini pun yang banyak mempengaruhi orang masa kini, termasuk orang percaya.
sehingga muncullah kecemasan atau kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu akan sulitnya hidup ini. Karena Yesus pun pernah hidup di dalam dunia ini, menjadi sama dengan kita manusia. Karena itu Tuhan Yesus dapat merasakan apa itu lapar, apa itu haus, apa itu letih, apa itu capek. Semua yang kita rasakan, dia pun turut merasakannya. Tapi Yesus tidak pernah cemas atau khawatir tentang apapun juga. Mengapa? Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus dalam ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak engkau makan atau minum dan seterusnya. Kata-kata ini merupakan pernyataan yang luar biasa. Yesus menyebutkan beberapa hal penting yang sering kali membuat manusia khawatir. Ya, soal makan, minum, apa yang mau dipakai. Sekarang ini yang mau dipakai bukan hanya soal pakaian, aksesorisnya juga, dan sebagainya. Nah, jelas hal ini berbicara tentang hal sandang dan pangan. Yang sebenarnya semua itu adalah masalah biasa. Untuk itu Yesus mengingatkan murid-murid dan para pengikutnya tentang hal yang paling penting dengan mengemukakan sebuah pertanyaan. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh ini lebih penting dari pakaian? Biar punya pakaian satu lemari, kalau tidak ada tubuhnya lagi, tubuhnya sakit, tidak bisa gunakan, nggak ada gunanya ya. Seandainya pertanyaan ini ditujukan pada kita saat ini, apa jawaban saudara? Yesus mengharapkan jawaban ya untuk pertanyaan tersebut. Karena memang hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Hidup dan tubuh kita ini ada karena Allah. Dan bukan karena kekhawatiran kita. Karena itu tidak ada orang khawatir bisa menambah hidupnya satu hasta. Tidak bisa. Karena khawatir maka hidupnya menjadi bertambah, usianya tidak. Mari kita mengingat kembali tentang penciptaan Allah. Apakah Allah menciptakan manusia untuk tinggal di bumi ini dengan satu tujuan, agar manusia bekerja keras untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan untuk keperluan-keperluan lain agar tetap hidup? Apakah hanya itu tujuan Allah? Tentu saja tidak. Sebab Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama dengannya, untuk bersekutu dengannya, untuk menikmati kasih-Nya. Jadi hidup adalah lebih dari sekedar bertahan untuk hidup. Melainkan hidup adalah pengalaman yang indah dengan Allah tiap-tiap hari. Karena itu, Dia pasti memperhatikan keperluan hidup dan tubuh kita. Yang kedua, kita perhatikan pada ayat 26. Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menggambarkan betapa dalamnya kasih Allah kepada manusia. Yesus memberikan contoh tentang burung-burung di udara. Kunci untuk mengerti hal ini adalah, apakah saudara tidak lebih berarti daripada burung-burung di udara? Kalau baca Mazmur 8 itu bagus, bagaimana Allah menciptakan kita lebih dari makhluk lainnya. Manusia jauh lebih berharga di hadapan Allah daripada burung-burung di udara. Bila burung-burung yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai dan tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh dapat makan.
dari Allah. Berarti burung-burung itu tidak pernah khawatir. Lalu mengapa kita harus khawatir dan cemas? Kita yang lebih berharga daripada burung-burung di udara. Ketika kecemasan atau kekhawatiran mulai muncul, maka saat itu seseorang tidak lagi mempercayai Allah sepenuhnya. Bukankah Allah sudah berjanji untuk menyediakan semua kebutuhan kita? Ayat 32. Inilah kunci untuk tidak cemas atau khawatir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang difirmankan oleh Yesus dalam perikop ini bukan hanya ditujukan bagi murid-murid dan para pengikutnya pada masa itu, tapi juga bagi kita para pengikutnya masa kini. Yesus tidak bermaksud mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan adalah salah, bukan. Mari kita baca beberapa ayat. Yang pertama 2 Korintus 12 pada ayat 14. Dua Korintus 12 pada ayat 14. Saya akan bacakan. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan satu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Itu tidak salah orang tua mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Satu ayat lagi, 1 Timotius pasal 5 ayat 8. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya. Ini ayat-ayat ini yang menggambarkan bahwa kita boleh mempersiapkan apa yang perlu untuk masa depan anak-anak kita. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kekhawatiran atau kecemasan, menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Itu yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Sebab kekhawatiran menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Kita ingat 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidupmu. Maka orang-orang Kristen yang percaya pada Allah di dalam Yesus harus mempercayai janjinya di zaman yang penuh kesulitan dan ketidakpastian ini. Allah telah berjanji untuk menyediakan segala kebutuhan pokok kita. Apabila orang-orang Kristen juga membiarkan Allah memerintah dalam hidupnya. Bagaimana Allah dapat memerintah dalam hidup kita? Dalam hidup orang Kristen, perhatikan ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang pertama, carilah kerajaan Allah. Mencari itu menunjukkan terjadinya satu keasikan yang terus-menerus ketika mencari sesuatu. Yang dicari adalah kerajaan Allah, yaitu kepemimpinan dan kuasa Allah agar menguasai hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi bukan hanya mencari uang, mencari ilmu. Kedua, carilah kebenarannya. Kebenaran di sini tidak hanya mengacu kepada kebenaran objektif, yaitu ketika kita terima percaya kepada Kristus, dan dengan demikian kita dibenarkan di hadapan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dan Roma 3 ayat 26. Tapi juga mengacu pada kebenaran yang subjektif, yaitu Kristus yang
berhuni dalam hidup kita, itu diperhidupkan dalam hidup kita. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, orang-orang percaya dimampukan untuk mentaati kebenarannya yang berisi janji yang pasti dan amin. Karena umat percaya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka Allah tidak hanya akan memberikan kerajaannya bagi kita, kebenarannya juga akan, semua keperluan orang percaya juga akan ditambahkannya. Indah bukan? Bahwa Dia juga memberikan hal yang lain. Yesus kemudian menutup ajarannya dalam ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini menunjukkan bahwa hari-hari yang kita akan hadapi di bumi ini merupakan hari-hari yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Tidak ada hari ini tanpa kesusahan. Bukan hari-hari yang lancar dan menyenangkan. Maka orang-orang percaya tidak harusnya hidup untuk hari besok, melainkan selalu hidup untuk hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita termasuk kekhawatiran kita kepadanya, dan memohon ampun atas setiap kekhawatiran demi kekhawatiran yang sering terjadi dalam hidup kita bersama keluarga. Dan marilah dengan setia kita bersama keluarga mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tiap-tiap hari. Bukan hanya untuk mengenal Allah yang berkuasa, tapi juga mengenal Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Karena itu di awal dari peribadahan keluarga saat ini, Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk tetap mempercayainya sepenuhnya. Dan jangan melupakan Allah pencipta dalam setiap rencana hidup kita. Sebab dengan mempercayainya bahwa Allah sanggup menolong kita, menolong keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu, bapak, ibu, serta seluruh usaha dan pekerjaan kita, maka hal itu akan menghilangkan kecemasan atau kekhawatiran yang selalu menanti di depan kita. Secara khusus bagi keluarga yang Peter Tandungan, keluarga Nyonya Arianti Adipuspito, keluarga Fernandus, keluarga Agustina S. Siringan, di masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, agar Bapak, Ibu, dan anak-anak tetap hidup karena percaya dan bukan karena khawatir. Karena Tuhan telah memelihara, menyertai sepanjang tahun yang lalu, bahkan sepanjang bulan yang lalu, dan senantiasa mau bersyukur atas penyertaannya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan bersama nyanyian dari NKB 128 bait pertama dan keempat, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut turut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat
Surgawi terus menjagaku, meskipun jalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekap, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ada 4 pokok doa dari keluarga, 4 keluarga, tapi juga ada 1 permohonan dari keluarga Ronaldi Virgonanto, anak mantu dari Pak Edi Buke. Ayah, bapak, dan kakaknya sedang COVID di Makassar, dan dia sedang menjaganya. Karena itu kita dukung keluarga ini juga dalam doa. Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, bahwa memang benar Engkau tidak hanya menjaga kami, tapi juga memelihara hidup kami. Karena itu kami bersyukur bersama-sama keempat keluarga, oleh karena kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semua dalam persekutuan di Jemaat Getsemani. Hari ini memulai peribadahan keluarga di tengah-tengah Jemaat Getsemani, kami kembali diingatkan untuk terus bersyukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga kami terus meyakini akan janji firman-Mu bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami. Sebab hidup ini lebih penting, tubuh kami ini lebih penting dari segala sesuatu. Karena itu ya Bapa, pimpin kami dan Roh-Mu yang kudus. Ya Yesus, kiranya Engkau terus menolong kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap hendak mempercayai Engkau sepenuhnya. Kami ingin bersyukur bersama hamba-Mu keluarga Yan Peter Tandungan atas penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, ibu, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tetap dikaruniai kekuatan dan kesehatan. Karena itu Tuhan tetap menyertai dan menolong keluarga ini. Baik hamba-Mu Pak Yan Peter Tandungan sebagai kepala keluarga, Tuhan selalu menolong ia dalam masa pensiunnya. Ia lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dalam kesehariannya. Karena itu Tuhan tetap memberi ia sukacita, sehingga melalui semua itu tubuhnya menjadi kuat dan sehat di dalam Tuhan. Juga bagi istri kekasih Ibu Mariana, sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja, sebagai guru, terima kasih Tuhan yang juga tetap menopang dan memampukan ia dengan tugas tanggung jawab sebagai pendamping bagi suami. Demikian juga sebagai orang tua bagi anak-anak mereka yang telah dewasa, namun tetap membutuhkan bimbingan, nasihat, dan doa mereka. Engkau menolong hamba-Mu Ibu Mariana sebagai guru yang terus mengajar anak didiknya. Engkau juga menolong ia sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis di tengah-tengah Jemaat Getsemani maupun sebagai pelayan atau guru smart. Tuhan beri selalu kekuatan, kesehatan, dan kemampuan hingga ia dapat melakukan semua tugas ini dengan baik. Tetap mengandalkan Engkau ya Allah. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Stephen dan istri serta kedua anak-anaknya. Tuhan juga tetap memberkati. Berkati rumah tangga ini. Juga dalam pekerjaan mereka masing-masing. Karuniakan kesehatan dan kemampuan. Biarlah mereka juga selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Juga anak kekasih Andre dan istri dalam pekerjaan mereka masing-masing. Demikian juga dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Engkau juga beri kemampuan, hikmat, dan kesehatan. Engkau tahu kerinduannya untuk mendapatkan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu.
Kami juga berdoa untuk anak kekasih Aldo dan kemenakan Beatrix dalam pendidikan di perguruan tinggi. Tuhan mampukan ia, supaya mereka juga boleh menyelesaikan pendidikan ini sekalipun secara online atau daring. Tapi Tuhan yang mau menolong mereka untuk giat belajar. Terlebih sebagai orang muda, kiranya Tuhan senantiasa memimpin hidup mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Kau berkati juga cucu-cucu kekasih Gracio dan Gardelin dalam pertumbuhannya. Tuhan memberkati cucu-cucu ini sehingga mereka juga dapat bertumbuh dengan baik. Dan terus mereka juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Orang tua dan sanak saudara serta keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dalam aktivitas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk keluarga Nyonya Arianti Adi Puspito Patiung. Mereka juga bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini tetap dikaruniai dalam keadaan sehat. Mereka bersyukur penyertaan Tuhan luar biasa. Setelah Tuhan memanggil suami yang kekasih, ayah yang kekasih bagi anak-anak pada tanggal 16 Januari tahun ini. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan ia bersama dengan kedua anak kekasih. Tuhan yang menopang mereka, memampukan mereka, sehingga ibu dan anak-anak tetap semangat menjalani apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Engkau memberkati anak-anak mereka, Dita dalam kuliah maupun Nadine di SMP, meskipun secara daring, tapi mereka juga mau giat belajar, mencapai apa yang mereka cita-citakan. Meskipun ayah mereka telah tiada, tapi ada Allah yang selalu akan menolong mereka mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Secara khusus bagi Dita yang akan menghadapi ujian malam ini jam 7, Engkau berkati ia, menolong ia, sehingga ia juga dapat mengikuti ujian ini dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Arianti yang berencana akan ke Kupang, rencana untuk pengurusan pensiun almarhum dari Papa Dita. Kiranya Engkau juga akan melindungi ia, menyertai dalam perjalanannya dengan segala urusan, baik dari Kendari ini maupun saat berada di Kupang. Tuhan Yesus, Engkau bersama dengannya. Engkau yang akan mendampinginya. Engkau yang akan mempertemukan orang-orang yang boleh menolongnya. Kami berdoa juga untuk pekerjaan yang Tuhan berikan padanya. Beri selalu kemampuan, hikmat daripadamu. Bahkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Getsemani, sebagai majelis, sebagai ketua PKPRK, sebagai guru Smar. Tuhan, Engkau yang tetap ampukan ia, sehingga ia tetap dapat membagi waktu yang Tuhan berikan, baik untuk keluarga, untuk anak-anak, dan juga untuk tugas pekerjaan dan untuk Tuhan. Karena itu Tuhan selalu memberi sukacita baginya. Ini tanggung jawab sebagai ibu dan ayah sekaligus sebagai kedua anak kekasih, Engkau juga mampukan ia. Kami percaya kasih karunia Tuhan cukup baginya. Kami juga berdoa untuk orang tua kekasih kakeknya Dita. Berkati ia di usia lanjutnya, tetap beri kuat, sehat dan sukacita di dalam melakukan segala aktivitas setiap hari. Semua keluarga yang lain, Papa Ingrid dan juga keluarga papanya Fanya, Tuhan juga menyertai dan menolong mereka, baik yang ada di Kendari ini maupun di Jakarta, serta keluarga lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan lindungi mereka. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Ferdinandus. Mereka juga bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka sekeluarga tetap dalam keadaan baik dan sehat. Bahkan anak kekasih Yuda yang ada bersama-sama dengan mereka. Sungguh kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Biarlah ini menjadi semangat bagi mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan juga akan menolong di hari-hari selanjutnya dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Bagi hamba-Mu Pak Fernandus sebagai kepala rumah tangga, Engkau juga yang memampukan ia berhikmat dalam aktivitas pekerjaannya sebagai abdi negara. Biarlah dengan kekuatan daripada Tuhan saja ia boleh melakukan tugasnya. Begitu juga dengan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, rencana dengan promosi jabatan yang boleh dipercayakan kepadanya, Tuhan beri ia semakin rendah hati, sehingga ia boleh melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala tata usaha pada kantor imigrasi Kendari dengan baik. Di sanalah Tuhan ingin pakai ia untuk melayani-Mu, melalui melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Demikian juga dengan Ibu Ferdinandus sebagai istri, sebagai pendamping suami, sebagai ibu bagi anak-anak, Tuhan juga berkati ia.
Engkau memampukan bersama Bapa sebagai orang tua, sehingga anak-anak yang telah dewasa maupun masih kanak-kanak tetap dalam naungan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan mereka boleh terus mendidik mengajar anak-anak ini. Berkati ibu juga dalam pekerjaannya sebagai abdi negara, demikian juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai diaken di Jemaat Getsemani ini, sehingga ia juga boleh melakukan tiap tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan syukur, diberi hikmat dan kesehatan. Mereka juga mengucap syukur karena anak kekasih Yuda yang Tuhan telah tambahkan usia pada tanggal 29 Januari yang lalu, genap 23 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memelihara hidupnya. Bahkan ia juga telah menyelesaikan studinya di Institut Teknologi PLN Jakarta dan telah diwisuda. Ini menjadi satu kesyukuran bagi Bapak Ibu sebagai orang tua, bahwa apa yang menjadi permohonan mereka, Tuhan telah mendengarnya. Juga bagi anak kekasih Yuda, karena itu Tuhan menolong ia selanjutnya. Ia juga rindu untuk mendapatkan pekerjaan, maka Tuhan memberi kesempatan baginya. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Nanda, yang juga Tuhan karuniakan genap usia lagi pada tanggal 27 Januari yang lalu, genap 21 tahun. Tuhan berkati ia juga. Ini masa ini juga ia masih dalam pendidikannya, perkuliahannya di UHO, sehingga ia boleh menjalani pendidikannya juga dengan tekun, dengan setia, dan kelak ia juga boleh berhasil seperti kakaknya. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Ola dalam masa tumbuh kembangnya. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati, memberi kesehatan yang baik bagi anak ini. Terima kasih untuk ketiga anak-anak yang Tuhan karuniakan pada keluarga ini. Engkau juga menolong anak-anak ini bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kami berdoa juga untuk orang tua dan saudara mereka yang berada di beberapa daerah, baik mama di UEPAI dalam masa usia lanjut, juga saudara-saudara yang ada di UEPAI Kendari, Makassar, Polewali, Mamasa, dan juga di Bali. Tuhan sertai, lindungi, dan berkati mereka, agar mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Nyonya Agustina Siringan. Mereka juga mengucap syukur, karena sampai hari ini mereka tetap dikaruniai kesehatan. Terima kasih bahwa Tuhan juga telah menolong mereka melalui masa-masa duka cita juga. Pada tahun lalu Tuhan telah memanggil suami, ayah, kekasih dari anak-anak, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Karena itu Tuhan tetap memampukan bagi Ibu Agustina dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari sebagai pegawai negeri. Mampukan ia dan juga sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai ayah bagi anak-anak yang telah dewasa. Biarlah kekuatan yang daripadamu, hikmat Tuhan berikan. Juga bagi anak Palen dengan istri dan anak kekasih, berkati rumah tangga mereka. Engkau juga menolong dalam pekerjaannya, sehingga Palen juga boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Anak Ito dan Budi juga dalam masa mudanya, dalam pekerjaannya, usahanya juga untuk mendapatkan pekerjaan, kiranya pekerjaan tetap, kiranya Tuhan juga menolong. Biarlah dengan pekerjaan yang mereka dapat lakukan, mereka mau melakukannya dengan setia. Mita juga dalam pendidikannya, Tuhan berkati. Bahkan dalam rencana minggu depan ia akan kembali ke Jakarta untuk mengikuti ujian. Tuhan tolong ia, mampukan ia, bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, masa depan yang penuh harapan itulah yang boleh menjadi pegangan bagi anak kekasih ini, sehingga ia dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Semua keluarga yang berada di Toraja, di Kalimantan, di Makassar, di Irian, dan dimanapun berada, kiranya Tuhan juga menyertai, melindungi mereka, seperti halnya keluarga di Kendari ini. Kakek juga dalam masa tuanya, Tuhan tetap beri kuat, sehat. Sungguh luar biasa di usia lanjutnya, ia boleh berada di antara anak, cucu-cucu. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Ya Bapak, Engkau memberkati juga semua jemaat-Mu, keluarga-keluarga baik yang hadir di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk salah seorang keluarga dari Rayon 4, keluarga Ronaldi Virgonanto, yang dalam pergumulan oleh karena Bapak yang kekasih dirawat di Rumah Sakit Stella Maris Makassar karena kondisi jantung yang sering sakit sehingga terpapar COVID-19. Juga ibunda yang kekasih yang dirawat di Rumah Sakit Sayang Rakyat Masyarakat yang juga terpapar COVID-19. Dan kakak juga dalam pemulihan isolasi di rumah karena COVID-19. Bapa yang baik, dari tempat ini kami dengan sehati memohon, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini.
orang tua yang kekasih, saudara yang kekasih, sehingga Tuhan boleh memulihkan mereka kembali. Terlebih bagi Bapak Ronaldi sendiri yang harus menjaga mereka semua, beri kekuatan, kesehatan, kesabaran, sehingga ia dapat menjaga, mengurus semua keluarga bertiga ini dengan baik. Istri dan anak-anak yang ada di Kendari dalam aktivitas keseharian, Tuhan juga tetap menyertai dan menolong mereka. Ya Allah, Engkau juga tahu ada beberapa anggota jemaat yang masih dalam pergumulan dengan kesehatan mereka. Biarlah mereka tetap bersyukur di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi mereka, sehingga mereka juga tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Berkati kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diakan, pendeta, pengurus kategorial, juga pekerja gereja. Engkau memampukan kami serta tim multimedia, sehingga ibadah-ibadah ini boleh tetap kami lakukan, baik di gedung gereja dengan jumlah yang sangat terbatas maupun di rumah masing-masing, sehingga kami tetap dapat menikmati firman-Mu dan kehadiran-Mu ya Allah. Di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa doa-doa kami ini kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saya serahkan pada pelayan 3. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah rumah tangga pada sore hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 134 bait 1 dan baitnya yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, meluahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Dua. Terima kasih ya Tuhan satu yang dikawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu pada saat ini ya Bapa di sorga. Ketika sejenak waktu yang indah yang Kau telah berikan kepada kami untuk membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman kebenaran-Mu yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta Bebe Lahalo. Kiranya firman-Mu yang kami telah baca dan dengarkan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kepada kami semua
agar firman-Mu itu kami dapat mempergunakan di dalam setiap hidup dan kehidupan masing-masing kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam setiap langkah dan kehidupan masing-masing kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu melalui usaha dan kerja masing-masing kami. Tolong kami Tuhan, Engkau berkati persembahan syukur kami ini, agar persembahan ini dapat dipergunakan di dalam pekerjaan Tuhan atau dimanapun persembahan ini dialamatkan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, yang masih ada di dalam perbendaharaan hidup masing-masing kami, kiranya Tuhan berkati agar kami boleh memperlakukannya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah doa persembahan kami Tuhan, yang kami bawa melalui nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya undang kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan sekali lagi dari NKB nomor 200 baitnya yang pertama. Di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka dan dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku dalam berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku selalu berkat bagi siapa yang benar. Sampai demikianlah ibadah kita pada mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan kami dari Majelis Jemaat Getsemani mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Febela Halo yang sudah memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Semoga firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Ibu Pendeta Febela Halo kita boleh bawa pulang ke rumah tangga kita masing-masing dan kita merenungkannya siang dan malam.
Dan tak lupa juga kami mengucapkan kepada keempat keluarga yang sudah menjadi tuan rumah di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan untuk ibadah minggu depan, hari Kamis tanggal 11 Februari, Rayon 1 keluarga Petrus Takdung Langka, Rayon 2 keluarga Robi Patiung, Rayon 3 keluarga Hardesun, dan Rayon 4 keluarga Yonatan Demaindo. Demikianlah ibadah kita. Shalom dan selamat malam.